Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga tetap sehat selalu ya. Dan tentunya masih tetap semangat nih untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tematik tema 9, tema 3, pembelajaran 3, muatan pelajaran IPS, Bahasa Indonesia, dan IPA. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, marilah sama-sama kita simak video pembelajaran berikut ini. Modernisasi adalah suatu proses transformasi dari suatu perubahan ke arah yang lebih baik atau meningkat dari berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Atau lebih sederhananya, modernisasi adalah perubahan dari zaman dulu ke zaman sekarang. Modernisasi tentunya banyak mempengaruhi bidang, tidak terkecuali pada bidang transportasi. Transportasi adalah benda yang digunakan untuk berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Transportasi sendiri terbagi menjadi 3, yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa modernisasi juga mempengaruhi transportasi. Mari kita lihat lebih jelasnya. Yang pertama, transportasi darat. Transportasi darat pada zaman dulu diantaranya adalah beca, sepeda, delman, dan gerobak. Dikarenakan modernisasi, transportasi darat semakin berkembang menjadi lebih modern, seperti truk kontainer, mobil, motor, bus, kereta, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, transportasi air atau transportasi laut. Transportasi laut pada zaman dulu diantaranya perahu, rakit, dan perahu layar. Dikarenakan modernisasi, transportasi laut juga mengalami perkembangan menjadi lebih modern, seperti kapal pesiar, kapal boot, kapal selam, dan lain-lain. Yang ketiga, transportasi udara. Transportasi udara pada zaman dulu hampir tidak ada. Satu-satunya transportasi udara pada zaman dulu hanya balon udara. Itu pun dianggap tidak terlalu efektif. Sedangkan di zaman modern sekarang sudah banyak sekali jenis transportasi udara seperti pesawat, jet, roket, dan lain-lain. Berdasarkan keterangan tadi, perbedaan dari transportasi zaman dulu dan zaman sekarang dapat dilihat dari sumber energi utama yang digunakan. Pada transportasi zaman dulu, sumber energi utamanya adalah manusia, hewan, dan memanfaatkan alam seperti angin. Sedangkan sumber energi transportasi zaman sekarang sudah bermacam-macam dan rata-rata menggunakan mesin sebagai sumber energi utamanya. Manfaat modernisasi transportasi pastinya sering kalian rasakan, terutama dalam hal menghemat waktu perjalanan. Akan tetapi, tahukah kalian bahwa modernisasi transportasi juga memiliki dampak negatif atau dampak yang tidak baik? Berikut penjelasan dampak positif dan dampak negatif modernisasi transportasi. Dampak positif yang sering kita rasakan diantaranya dapat menghemat waktu perjalanan. Jarak yang jauh pun terasa dekat dengan memanfaatkan transportasi yang ada sekarang ini. Dalam bidang ekonomi, distribusi barang menjadi lebih cepat. Sarana transportasi semakin mudah untuk ditemukan. Dan yang terakhir, daerah yang tidak bisa terjangkau dengan jalan kaki
kini lebih mudah untuk dieksplor. Sedangkan dampak negatifnya yaitu meningkatnya polusi udara dikarenakan asap dari mesin transportasi itu sendiri. Berikutnya, tingginya angka kecelakaan. Kemacetan sering terjadi dikarenakan meningkatnya jumlah transportasi. Dan yang terakhir, konsumsi yang berlebih menjadikan minyak bumi menjadi langka. Selain dampak di atas, tentunya masih banyak dampak yang lain. Nah, itulah tadi beberapa informasi tentang modernisasi transportasi. Kesimpulannya, tidak semua modernisasi membawa dampak yang positif, akan tetapi juga terdapat beberapa dampak yang negatif. Sebagai warga negara yang baik, kita sebaiknya memanfaatkan modernisasi transportasi dengan bijak. Jika ingin bepergian dan tidak terlalu jauh, kita bisa berjalan kaki, atau kita bisa memanfaatkan transportasi umum untuk bepergian demi menjaga bumi kita ini. Terima kasih telah Kita masih menyaksikan. membahas surat pribadi dan surat resmi. Mungkin kamu bertanya, di zaman yang sudah maju sekarang ini, saat semua sudah serba digital, mengapa kita masih belajar tentang surat? Memang, kita dapat menyampaikan maksud atau keinginan kita secara lisan. Namun, kadang-kadang bahasa kita yang spontan bisa berakibat salah paham atau fatal. Sedangkan, jika kita tulis dalam bentuk surat, maka maksud tersebut sudah kita susun dengan baik sehingga dapat lebih sopan dan santun. Satu hal lagi, dan menjadi penting adalah bahwa saat kita besar nanti, saat kita melamar pekerjaan misalnya, langkah awal kita adalah menggunakan surat lamaran pekerjaan. Jadi, mau tidak mau kita harus belajar tentang surat. Bagaimana struktur surat pribadi dan surat dinas? Perhatikan contoh surat pribadi berikut. Berdasarkan surat pribadi di atas, unsur pembangun surat pribadi adalah alamat, salam pembuka, kalimat pembuka surat, isi surat, penutup surat, salam akhir, nama, dan tanda tangan. Perhatikan juga contoh surat resmi berikut. Berdasarkan contoh surat resmi di atas, unsur pembangun surat resmi adalah kepala surat, nomor dan tanggal, lampiran tujuan surat, alamat, salam pembuka, paragraf pembuka, isi surat, paragraf penutup, salam penutup, dan tanda tangan. Dari kedua contoh surat di atas, kita bisa melihat perbedaannya bahwa di dalam surat dinas terdapat kepala surat, nomor dan tanggal lampiran, serta tujuan surat. Perbedaan kedua adalah kota penulis dicantumkan dalam surat pribadi, sedang dalam penulisan surat resmi tidak dicantumkan karena sudah ada dalam kop surat. Perbedaan yang ketiga, tujuan penulisan surat pada surat resmi dicantumkan secara eksplisit, sedangkan pada surat pribadi tidak dicantumkan secara eksplisit. Mari kita telaah bahasa surat resmi dan surat pribadi. Surat memiliki berbagai tujuan. Tujuan yang berbeda memiliki kosakata yang berbeda. Ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi. Pilihan kata sapaan bersifat pribadi, kata emotif atau ekspresif. Bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerimanya. Menggunakan sapaan seperti orang bercakap, menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Dan ciri penggunaan bahasa pada surat dinas adalah pilihan kata bersifat formal, bahasanya bahasa ragam baku. Mari kita lihat beberapa kesalahan yang sering ada dalam penulisan surat.
tentang kalender Hijriah dan juga Masehi. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut. Kalender. Hari ini tanggal berapa ya? Coba lihat kalender dulu. Tahukah kamu apa itu kalender? Benar, penanggalan. Ada 3 hal yang perlu kita ingat tentang kalender. Pertama, pengertian kalender. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan kalender atau penanggalan? Kalender adalah sistem untuk memberi nama sebuah periode waktu. Kalender juga dapat diartikan sebagai daftar hari dan bulan dalam setahun. Terkadang kalender disebut juga dengan nama penanggalan atau almanak. Kedua, sistem kalender. Berdasarkan sistem perhitungan yang digunakan, ada 2 kalender loh, yaitu kalender Masehi dan kalender Hijriah. Bagaimana kalau kita bahas lebih dulu tentang kalender Masehi? Kalender Masehi adalah kalender yang dibuat berdasarkan revolusi bumi. Tahukah kamu apa itu revolusi bumi? Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Ternyata bumi itu membutuhkan waktu selama 365 hari untuk mengelilingi matahari. Nah, jumlah hari untuk bumi mengelilingi matahari disebut 1 tahun dalam kalender Masehi. Untuk memudahkan perhitungan, jumlah hari dalam tahun Masehi dibulatkan dari 365 hari menjadi 365 hari. Angka 1/4 hari diakumulasi menjadi 1 hari dan akan ditambahkan setiap 4 tahun sekali. Sehingga setiap 4 tahun sekali terdapat tahun yang jumlah harinya 366 hari. Tahun Masehi yang jumlah harinya sebanyak 366 hari dinamakan tahun Kabisat. Contohnya tahun 2000, 2004, 2008, 2012, dan seterusnya. Dengan kata lain, tahun Kabisat adalah tahun yang angkanya habis dibagi 4. Tahun biasa atau tahun bukan Kabisat adalah tahun Masehi yang jumlah harinya sebanyak 365 hari. Contohnya, tahun 2001, 2005, 2009, 2013, dan seterusnya. Dengan kata lain, tahun biasa adalah tahun yang tidak habis dibagi 4. Sekarang kita akan membahas tentang kalender Hijriah. Kalender Hijriah adalah kalender yang dibuat berdasarkan revolusi bulan. Apa ya revolusi bulan itu? Revolusi bulan adalah perputaran bulan mengelilingi bumi. Jumlah hari dalam kalender Hijriah yaitu 29 hari atau 30 hari. Karena selama itulah bulan membutuhkan waktu untuk mengelilingi bumi. Ketiga, nama bulan dalam kalender Masehi dan kalender Hijriah. Seperti nama sistem kalender, nama-nama bulan dalam kedua sistem kalender juga berbeda-beda. 1 tahun dalam kalender Masehi ada 12 bulan. Masing-masing ada yang berisi 28 hari, 29 hari, 30 hari, dan 31 hari. Nama bulan dalam tahun Masehi dimulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Adapun rinciannya sebagai berikut. Januari itu 31 hari, Februari 28 hari atau 29 hari saat tahun Kabisat, Maret 31 hari, April 30 hari, Mei 31 hari, Juni 30 hari, Juli 31 hari, Agustus 31 hari, September 30 hari, Oktober 31 hari, November
30 hari. Dan Desember 31 hari. Sekarang Dian ingin bertanya, tahukah kamu nama-nama bulan dalam kalender Hijriah? Simak ya penjelasan berikut. Nama bulan dalam tahun Hijriah dimulai dari bulan Muharram sebanyak 30 hari. Safar 29 hari. Rabiul Awal 30 hari. Rabiul Akhir 29 hari. Jumadil Awal 30 hari. Jumadil Akhir 29 hari. Rajab 30 hari. Syakban 29 hari. Ramadan 30 hari. Syawal 29 hari. Zulkaidah 30 hari. Dan Zulhijjah 29 atau 30 hari. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Ingat-ingat ya. Be smart, be happy.